rekrutmen di partai politik kaderisasinya kurang jalan gitu karena dia mencomot tadi caleg-caleg yang populer gitu. Oke. Sebenarnya ambang batas parlemen itu mau dia ada atau nggak ada, tetap akan ada suara yang terbuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih KPU Kota Depok. Kita berjumpa lagi dalam acara podcast KPU Kota Depok yang hari ini mengambil tema tuntas, tata aturan untuk pemilu, transparan, akuntabel, dan selaras. Bersama kita telah hadir narasumber Ibu Lia Wulandari, aktivis pemilu yang saat ini menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Apa kabar, Bu Lia? Alhamdulillah baik, Pak Willy. Ya, beliau ini sudah banyak publikasi melalui tulisan terkait kepemiluan, baik berupa jurnal ataupun buku, dan juga terlibat di dalam advokasi di kepemiluan. Di penyusunan undang-undang juga sudah terlibat. Waktu itu ada koalisi masyarakat sipil yang memberikan masukan terkait revisi undang-undang pemilu. Nah, pada konteks kali ini kita akan membahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu terkait putusan 135 tahun 2025 ya, terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah atau pemilu lokal. Nah, tetapi selain dari putusan terkait dengan pemisahan pemilu, ada putusan-putusan lain terkait sistem pemilu, kemudian terkait presiden threshold, dan banyak putusan-putusan MK yang memang belum ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dari sisi ilmu politik, bagaimana Ibu memandang putusan MK ini sebagai koreksi konstitusi atau penentu arah desain elektoral, atau ada opini yang lain itu? Oke, terima kasih Pak Willy atas kesempatannya. Jadi sebenarnya saya kan tadi Pak Willy sempat jelasin ya, saya sempat di Perludem 5 tahun dan waktu itu juga kita banyak kajian dan advokasi tentang sistem pemilu dan juga undang-undang pemilu dan pilkada. Dan memang dari awal waktu pertama kali pemilu serentak itu kita tuh sudah mulai advokasi untuk pemisahan antara pemilu nasional dan juga pemilu daerah. Karena kalau serentak itu kan kita tahu sendiri ya sekarang implementasinya gimana, pelaksanaannya banyak korban jiwa kan, terutama petugas di TPS, terus juga karena penghitungannya lama, dan juga masyarakat juga pemilih juga bingung karena kebanyakan kertas suara gitu kan. Dia bingung, ini tahu calegnya yang mana dan dia tugasnya apa, namanya siapa, dengan sebanyak itu caleg kan juga bingung. Jadi memang pemisahan itu menurut saya jauh lebih membawa perubahan yang baik, insya Allah ya, mudah-mudahan ke depannya. Karena jadi masyarakat juga bisa memilih dengan lebih rasional, mereka bisa lebih tahu calon-calonnya, kandidatnya, mau itu pemilu nasional presiden atau caleg-caleg untuk DPR dan DPD, atau pemilu lokal atau daerah untuk pilkada dan juga anggota DPRD gitu. Jadi untuk pelaksanaan pemilunya juga kan kampanyenya juga jadi lebih jelas gitu ya. Kalau kemarin kan kecampur dan lebih banyak kampanye presiden gitu. Kampanye legislatifnya itu kurang, apalagi yang di daerah kan malah kampanyein presiden gitu. Jadi menurut saya ini mudah-mudahan kedepannya membawa perubahan yang jauh lebih baik untuk pemilu kita gitu. Nah, di dalam pembahasan atau revisi undang-undang pemilu ada banyak isu-isu krusial ya. Salah satunya yaitu terkait dengan sistem pemilu. Nah, kalau selama ini kan yang dipakai sistem terbuka ya. Nanti ada sistem tertutup dan juga ada sistem campuran. Nah, bagaimana memandang ini, Bu? Apakah terkait dengan representasi ataupun akuntabilitas wakil, mana yang lebih efektif? Apakah tertutup, terbuka, atau campuran? Sebenarnya kalau kita lihat dari secara teori ya, sistem pemilu, mau itu proporsional, mix, atau campuran, atau tadi parlementer gitu. Jadi bisa juga dia kalau kita nyebutnya sistem distrik ya. Tapi kan sebenarnya itu kan bukan sistem distrik, tapi dia perwakilan dari masing-masing daerah satu gitu kan.
sebenarnya di Indonesia itu udah dilakukan loh, Mas gitu. Cuma sekarang undang-undangnya jadi lebih jelas gitu mengaturnya ya. Karena kan DPD sendiri itu kan sebenarnya semacam sistem distrik gitu kan. Dan sebenarnya itu udah kita lakukan sejak reformasi gitu, sejak didirikannya DPD ini, munculnya DPD ini untuk perwakilan daerah-daerah gitu. Nah, sementara selain itu juga pemilu eksekutif, mau itu kepala daerah, mau itu presiden gitu, itu juga kan sebenarnya sistem itu juga gitu, karena kursinya kan cuma satu gitu kan, dan kandidatnya berpasang-pasangan gitu kan, jadi kan sebenarnya itu bukan proporsional gitu. Nah, tapi mungkin untuk legislatifnya yang agak berubah gitu ya, yang tadinya kita proporsional terbuka, terus mungkin agak diubah supaya tidak terbuka banget gitu kali ya. Jadi kan salah satu alasan kan politik biaya tinggi dengan adanya sistem yang terbuka. Nah, dengan adanya perubahan pilihan, katakanlah misalkan diubah menjadi tertutup, tentu ada efek ya, misalkan terkait perilaku partai dan kandidat. Nah, bagaimana pandangan Ibu? Apakah terkait perubahan sistem tentu akan mengubah terkait pola rekrutmen, politik biaya tinggi dan hubungan antara wakil rakyat dengan para pemilih? Gitu. Ya. Jadi sebenarnya memang ada positif dan negatifnya. Positifnya salah satunya kita untuk transparansi dan akuntabel itu kan, karena berkaitan sama dana kampanye, berkaitan dengan rekrutmen caleg-caleg, karena kan kemarin kan caleg yang menang itu pasti yang populer dan banyak selebritis gitu, yang sebenarnya dia nggak ada background politiknya, dan dia juga mungkin pendidikannya juga sebenarnya bukan yang politik, tapi karena dia terkenal dan dikenal rakyat dengan mudah gitu, iya populer, jadi dia yang diutamakan sama partai politik. Akhirnya rekrutmen di partai politik kaderisasinya kurang jalan gitu, karena dia mencomot tadi caleg-caleg yang populer gitu. Nah, di situ akhirnya peran partai politik untuk rekrutmen politik dan kaderisasi akhirnya nggak berjalan, akhirnya menciptakan tokoh-tokoh politik yang instan gitu kan. Akhirnya muncul politainment segala macam, karena yang menang itu yang populer, dan juga politik uang gitu. Karena politik uang itu membuat ya kandidat itu lebih populer di masyarakat dengan instan gitu kan. Nah, diharapkan dengan yang lebih tertutup ini bisa jadi lebih transparan dan akuntabel di sisi keuangannya. Jadi mencegah tadi kan politik biaya tinggi dan juga dana kampanyenya lebih murah. Terus selain itu juga kompetisi di antara caleg-calegnya itu di internal kan tadinya kuat banget ya, dan sengit gitu ya. Kalau tertutup ini diharapkan tidak terlalu sebegitunya. Jadi mereka malah bekerja sama untuk mengkampanyekan partainya gitu kan. Jadi diharapkan kayak gitu. Tapi di satu sisi ya akhirnya kandidat yang kalau dulu itu kan kandidat yang suaranya lebih tinggi gitu, akhirnya dia nggak bisa dapat kursi, tapi secara nomor urut gitu kan. Nah, kalau itu juga akhirnya jadi sekarang bisa jadi sumber konflik di internal partai, tapi di satu sisi juga mungkin itu bisa jadi juga karena tadi mereka kampanyenya bareng-bareng segala macam, justru mengurangi konflik juga gitu. Kita belum tahu nih nanti implementasinya kayak gimana gitu. Baik, kita bergeser tadi yang Ibu sebutkan terkait soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, bahwa isu nasional mendominasi di pemilu lokal ya kan. Bagaimana nanti ke depan ada kelebihan dan kekurangan terhadap konsolidasi demokrasi di level nasional dan juga kualitas kompetensi di level lokal gitu, Bu. Jadi kalau sekarang kemarin ya 2024 itu kan dari 2019 juga ya. 2019 2024 itu kan lebih banyak kampanyenya yang nasional, terutama presiden. Akhirnya partai-partai itu jadi kotel efek kan. Menangnya karena dia mendukung calon presiden tertentu. Presidennya. Dan suaranya itu akhirnya kedongkrak karena itu, walaupun nggak semua partai juga ya. Cuma kalau ini diharapkan jadi yang di lokal itu nggak fokus kampanye nasional, tapi dia tahu isu-isu permasalahan lokal di daerahnya itu apa, yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya itu apa, kan berbeda-beda setiap daerah. Beda sama isu di nasional gitu kan. Misalnya kayak sekarang di Sumatera ada bencana, berarti dia kan isunya dia beda bencana di Sumatera sama di Jawa misalnya.
Kalau di Sumatera misalnya banjir segala macam, misal atau di Kalimantan beda lagi gitu kan, atau di Sulawesi beda lagi. Jadi setiap kepala daerah dan juga caleg-calegnya itu tahu permasalahan di daerahnya itu apa dan kebutuhan masyarakatnya itu apa. Jadi untuk politik, untuk kebijakan publik itu justru jauh lebih baik gitu ya. Kedepannya mudah-mudahan karena kan mereka jadi fokus sama daerahnya masing-masing dan akhirnya masyarakat juga tahu sebenarnya nih kandidat di daerahnya ini yang mengerti mereka, permasalahan mereka itu apa, nggak cuma bawa isu nasional gitu akhirnya. Oke. Baik, silahkan diminum dulu Bu untuk biar lebih santai kita. Nah, tadi kan sudah sistem pemilu, kemudian lokal dan nasional, kemudian kita bergeser ke terkait dengan presiden threshold. Kan kemarin ada pengajuan undang-undang yang menghapus tentang presiden threshold. Nah, tentu ini akan berakibat munculnya banyak kandidat untuk berkontestasi. Nah, lalu bagaimana dengan peran koalisi yang selama ini partai-partai di dalam mengusung calon itu kan berkoalisi? Apakah nanti dengan tidak adanya threshold ini, apakah koalisi masih mendominasi, hanya memunculkan beberapa calon saja, atau ke depan masing-masing partai bisa mengusung sendiri kandidatnya? Kira-kira seperti apa? Jadi sebenarnya mesti diluruskan ya, presidensial threshold itu sebenarnya beda sama ambang batas yang parlemen, karena kan ini sebenarnya cuma syarat pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden gitu. Jadi syaratnya itulah yang dihapuskan. Jadi sebenarnya nggak ada istilah itu gitu kan secara ilmu politik gitu. Dan sebenarnya threshold itu ya di legislatif itu tadi untuk dapat kursi di parlemen. Nah, untuk syarat ini sebenarnya kan dulu di awal-awal juga sebenarnya nggak seketat sekarang ya. Harus 25%, 20% di partai yang mendapatkan kursi gitu kan. Dan sebenarnya dulu di awal-awal itu juga sempat ada usulan bahkan independen calonnya gitu kan. Jadi sebenarnya ini kalau secara ilmu politik sih untuk demokrasi ke depannya ini membuka peluang untuk semua orang untuk bisa mendapatkan hak yang sama untuk mencalonkan gitu kan. Dan jadinya nggak cuma 2 kandidat terus setiap tahun setiap pemilu pilpres. Dan terakhir untungnya udah 3 kandidat ya, tapi tetap aja kan itu juga kandidatnya belum dianggap belum bisa mewakili masyarakatnya gitu kan. Jadi akhirnya makanya voter turnout-nya juga rendah gitu dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Dan ini memperlihatkan kalau calon-calon yang ditampilkan di gadang-gadang oleh partai politik, diusung partai politik itu ternyata tidak semuanya itu sesuai dengan apa yang rakyat inginkan gitu kan. Karena kan kandidat yang A misalnya kurangnya ini, kandidat B ini, kandidat C ini, akhirnya masyarakat nggak punya alternatif pilihan. Nah, diharapkan dengan dihapusnya syarat ini, alternatif calon-calon baru gitu, yang tokoh-tokoh baru yang bisa mendaftarkan gitu jauh lebih banyak gitu. Banyak pilihan. Iya, dan rakyat juga jadi bisa lebih lebih bebas memilih, nggak cuma bergantung sama partai politik gitu kan. Tapi di sisi lain ya itu tadi bisa jadi ini jadi pemecah suara juga, akhirnya yang menang itu juga atau gimana gitu kan. Jadi ya kedepannya mudah-mudahan undang-undang yang nanti dibuat dan direvisi ini bisa mengatur itu dengan baik gitu untuk mengurangi tadi dampak-dampak negatifnya itu. Nah, kemudian terkait dengan ambang batas parlemen ya kan, kalau saat ini kan 4% ya, tapi ada partai-partai yang mengusulkan agar ambang turun. Khususnya partai non parlemen mengusulkan agar ambang batas parlemen itu diturunkan. Bahkan kalau bisa ditiadakan. Nah, sejauh mana nanti itu efektivitas parlemen dengan keadilan suara pemilih? Karena kan dengan adanya ambang batas parlemen, ada beberapa partai yang mungkin secara nasional bisa memperoleh
kursi di DPR, tetapi karena tidak mencapai ambang batas maka suaranya kan menjadi sia-sia atau terbuang ya, karena tidak mencapai ambang batas parlemen. Bagaimana secara proporsional yang kira-kira efektif untuk ambang batas parlemen ini? Oke, sebenarnya ambang batas parlemen itu mau dia ada atau nggak ada, tetap akan ada suara yang terbuang. Tapi dengan meniadakan ambang batas itu, suara yang terbuang itu jauh lebih kecil dibandingkan kalau dia ada ambang batasnya. Dan kayak sekarang ini partai-partai kan banyak yang tersisih karena dia ambang batasnya kurang dari 4% kan. Bahkan partai-partai lama kayak P3 segala macam. Terus dia juga nggak bisa bertahan gitu. Dan mungkin kalau tetap 4%, kedepannya 2029 mungkin partai-partai lain yang menengah ke bawah itu juga akan hilang gitu kursinya gitu kan. Dan sebenarnya nggak ada ambang batas pun tetap otomatis kursi itu pasti nggak sampai 20 partai. Paling banyak 15 gitu kan. Karena secara nasional dia juga nggak bisa memanage suaranya itu akan stabil dan juga akan dapat satu kursi gitu kan. Karena tadi sistemnya itu kan dia harus berkompetisi di masing-masing dapil gitu. Jadi sebenarnya tanpa ambang batas pun udah ke filter sendiri gitu sebenarnya. Dan sebenarnya ambang batas 0 pun itu tetap akan ke filter sendiri kayak pemilu 99 kan, dari 48 partai nggak semuanya juga yang masuk ke DPR gitu kan. Terus 2004 juga sama. Ada 24 partai lebih, tapi yang masuk parlemen itu cuma ada berapa gitu kan. Jadi sebenarnya lebih baik sih ya, secara tadi keadilan dan juga ini suara dan jadi kursinya itu gimana, di convertnya itu jadi lebih baik nggak ada ambang batas gitu. Lalu berikutnya kita bergeser ke soal penegakan hukum, ya kan. Selama ini sering kali terjadi tumpang tindih terkait dengan kewenangan. Nah, kemudian kira ke depan bagaimana desain kewenangan penegakan hukum ini yang supaya tadi tidak terjadi tumpang tindih dan penegakan hukum ini berlangsung efektif gitu. Kira-kira desainnya seperti apa? Sebenarnya ini yang kita selalu jadi masalah ya, dan ini akhirnya jadi rebutan di kewenangannya yang mana, kewenangan dari Bawaslu atau kewenangan KPU atau kewenangan polisi atau kewenangan pengadilan gitu kan. Dan sebenarnya saya kan bukan orang hukum ya, tapi permasalahan kewenangan itu akhirnya sebenarnya untuk pemilu itu harusnya berbeda dengan kasus-kasus hukum yang lain gitu. Karena kan pemilu itu kan sebenarnya dia kan ada prosesnya, ada waktunya, tenggat waktunya. Periode pemilu itu berapa lama sampai dia terpilih gitu kan. Kalau misalnya dia menunggu si pengadilan memutuskan, akhirnya kan lama itunya. Bukan cuma lama, akhirnya mengganggu proses yang udah berjalan gitu kan. Kayak akhirnya misalnya surat suaranya udah jadi, terus tiba-tiba harus nambah partai lagi gitu kan. Dan akhirnya harus diulang lagi dan buang-buang anggaran juga kan akhirnya. Jadi kalau dulu kan usulannya itu dari kita harus ada tenggat waktunya. Misalnya si pengadilannya ini terbatas penanganan kasusnya ini. Jadi kan sebelum proses selanjutnya pemilu itu berlangsung, dia sudah harus memutuskan. Nggak boleh sudah proses selanjutnya dia baru memutuskan gitu kan. Kalau dia memutuskan berarti kan seharusnya nggak berlaku untuk pemilu itu gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi bukan cuma masalah kewenangan, tapi juga masalah waktunya. Karena kan periode waktu pemilu itu sangat terbatas. Dan kalau misalnya kasusnya itu masih terus berjalan, akhirnya lambat, akhirnya lama, dia akan memperlambat juga akhirnya proses pemilu ini. Jangan-jangan akhirnya pemilu misalnya kayak harusnya Januari diundur sampai Juni gitu kan, gara-gara kasus satu partai aja atau satu kandidat aja kayak gitu. Baik, terkait dengan proses revisi ini kan ada berkembang apakah mau omnibus law atau kodifikasi. Nah, dari sisi kebijakan publik nih, apa resiko dan keunggulan masing-masing, dan juga bagaimana konsistensi norma dan nanti bagaimana implementasinya gitu. Sebenarnya kan omnibus law sama kodifikasi itu sama ya. Dia kan beberapa
undang-undang digabung jadi satu. Tujuannya digabung jadi satu itu kan untuk sinkronisasi supaya pasal-pasal mereka juga saling sinkron gitu, saling sama gitu, aturan A sama aturan di undang-undang A dan undang-undang B itu selaras gitu, kayak tadi selaras gitu kan. Jadi karena kan selama ini misalnya syarat untuk pemilih orang-orang yang berhak memilih di pilkada dan di pemilu itu kan ada perbedaan sedikit gitu. Kalau dulu itu misalnya berbeda soal umurnya, terus ada yang berbeda soal syarat mental ya waktu dulu. Tapi kan sekarang kan udah disabilitas mental gitu. Terus kalau sekarang kan udah mulai selaras ya. Tapi diharapkan ke depannya kayak misalnya aturan kampanye, aturan-aturan untuk tadi penyelesaian sengketa, penyelesaian kasus-kasus pidana, kasus-kasus pelanggaran segala macam itu diharapkan selaras, karena kan selama ini misalnya sanksi-sanksinya berbeda, terus kewenangan masing-masing lembaganya juga akhirnya berbeda-beda kayak gitu. Jadi diharapkan dengan adanya kodifikasi atau omnibus law itu selaras, tapi kan omnibus law itu cenderung sentimennya ke undang-undang yang itu ya. Iya, undang-undang cipta kerja. Iya, jadi sebenarnya kalau omnibus law ini sendiri kan atau kodifikasi itu kan tujuannya kayak itu. Jadi kan sebenarnya supaya sistemnya itu juga masyarakat nggak bingung ini ikut undang-undang yang mana gitu, atau aturan pilkada sama aturan pileg itu kan beda-beda, pilpres juga beda-beda. Jadi diharapkan aturannya selaras gitu, nggak ada beda-beda lagi dengan adanya kodifikasi ini gitu. Nah, kira-kira nanti ada beberapa undang-undang yang akan terdampak dengan adanya kodifikasi ini. Undang-undang pemilu 2017 ya, terus undang-undang pilpres 2003, terus undang-undang pilkada, terus 2015 ya undang-undang pilkada ya masih, terus 2016. Oh iya, terus sebenarnya salah satu sebenarnya 3 itu kan yang berkaitan, tapi sebenarnya diharapkan nggak cuma 3 itu, tapi undang-undang partai politik juga gitu kan. Terus undang Pemda atau otonomi daerah juga kan pasti dia akan terpengaruh juga gitu kan, karena kan pemilihan pemilu daerahnya itu akan berbeda lagi gitu. Nah, dengan adanya penggabungan undang-undang ini harapannya kan ke depan dapat menekan masalah-masalah yang klasik ya, seperti politik uang, oligarki, dan juga terkait dengan transparansi. Bagaimana kira-kira harapannya terkait dengan kodifikasi ataupun kodifikasi undang-undang pemilu ke depan ini? Mudah-mudahan nggak kayak buka Pandora Box gitu ya. Gara-gara undang-undangnya direvisi malah jadi berantakan. Terus balik ke pilkadanya tidak langsung lagi kayak yang dulu-dulu gitu kan usulannya. Jadi karena itu yang banyak saya dengar nih usulan di DPR gitu kan. Jadi mudah-mudahan tidak membuka Pandora Box itu, tapi untuk sistem pemilu yang lebih baik gitu ya. Kayak tadi untuk penyelarasan aturan-aturan di undang-undang. Selain itu juga mudah-mudahan akan berpengaruh juga kan ke sistem pemerintahan, karena kan pemilu nasional dan juga daerah itu nantinya juga akan berpengaruh ke masa jabatan, terus berpengaruh juga ke sistem pemerintahan antara otonomi daerah, nasional, dan juga daerah tadi gitu kan. Dan juga selain itu juga mudah-mudahan kedepannya itu nanti aturan-aturan terutama yang sanksi-sanksi itu dibuat seefektif mungkin gitu, nggak ucuk-ucuk sanksi pidana gitu. Terus tapi lebih ke sanksi administratif yang dia efektif gitu. Misalnya ya kalau dia terbukti misalnya politik uang, ya udah, kan dulu kan usulan kita itu untuk ya dia tidak boleh mengikuti pemilu gitu kan. Dan dia dicoret dari pencalonan gitu misalnya kayak gitu. Atau misalnya kalau aturan sekarang itu kan hanya tim ses gitu yang kena sanksinya, tapi orang-orang yang kampanye hoax misalnya atau SARA atau segala macam yang dilarang di undang-undang itu, kalau dia nggak masuk tim ses kan nggak kena
sanksi gitu. Itu kan juga harus lebih jelas supaya enggak akhirnya muncul banyak sekali kasus di sosial media misalnya di lapangan tapi nggak bisa ditindak sama sekali gitu kan. Itu kan akan akhirnya mengulang kesalahan dari undang-undang sebelumnya lagi gitu kan. Jadi diharapkan itu banyak disisir dan dibuat jadi lebih efektif lagi gitu. Nah, kemudian nih terkait dengan pelibatan masyarakat. Bagaimana harapan Bu Lia ini terkait pelibatan masyarakat di dalam memberikan masukan-masukan nanti yang untuk di penyusunan kodifikasi undang-undang pemilu? Mudah-mudahan undang-undangnya nggak kayak undang-undang yang disahkan tahun-tahun ini ya. Dibuat sistemnya SKS gitu kan, tiba-tiba jadi. Mudah-mudahan di draftnya itu mudah-mudahan dibahasnya di DPR itu lebih terbuka, lebih transparan juga, dan masyarakat juga bisa ikut memantau dengan bebas gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak tadi SKS sistem kebut semalam jadi gitu ya, mudah-mudahan. Karena ini kan banyak banget nih aturan yang akan berubah dan seharusnya DPR udah mulai mengkajinya supaya nanti 2029 nanti kan sudah siap gitu ya undang-undangnya. Dan juga supaya aturannya itu enggak tumpang tindih lagi gitu, dan juga enggak ada bolong-bolong yang tadi. Jadi mudah-mudahan DPR udah mulai membahas nih, enggak cuma membahas undang-undang yang diprioritaskan. Kalau secara ini kan memang pembahasan revisi undang-undang pemilu masuk di dalam Prolegnas 2026. Nah, tetapi kan banyak isu-isu yang krusial, mungkin nanti ada perdebatan-perdebatan di dalam penyusunan revisi tersebut. Nah, mudah-mudahan harapannya seperti apa nih terkait tadi pelibatan masyarakat? Mudah-mudahan DPR mau mendengarkan ya. Tadi kan masyarakat itu banyak rekomendasi dan usulan, misalnya soal tadi sistemnya, soal tadi sanksinya, juga soal persyaratan gitu kan. Dan mudah-mudahan diskusinya itu lebih bisa melibatkan masyarakat sipil. Jangan sampai masyarakat sipil demo-demo dulu baru didengerin gitu ya. Mudah-mudahan jauh lebih terbuka. Jadinya masyarakat pun nggak akan demo kalau misalnya usulannya itu didengarkan gitu, dan juga kalau bisa diakomodasi, diterima gitu, dan dimasukkan di undang-undang gitu sih. Mudah-mudahan. Jadi kedepannya mudah-mudahan ada konsultasi publik, ada RDP yang lebih terbuka lagi dan mengundang banyak pihak gitu. Dan melibatkan banyak masyarakat sipil. Baik, silakan diminum lagi Bu sebelum kita akhiri. Siap. Nah, terakhir nih closing statement terkait dengan tata aturan untuk pemilu transparan, akuntabel dan selaras. Bagaimana? Closing statement. Dengan adanya kan kita kan sebenarnya 2024 kemarin udah mengusulkan revisi undang-undang ya, tapi kan akhirnya nggak jadi revisi undang-undang pemilunya. Mudah-mudahan dengan adanya kesempatan untuk revisi ini, masukan-masukan dari masyarakat sipil didengarkan, terutama usulan-usulan untuk perbaikan sistem, perbaikan tadi aturan-aturan untuk transparansi, dana kampanye misalnya, dan juga aturan soal sanksi, soal periode waktu segala macam itu mudah-mudahan didengarkan dan diterima juga sama pembuat kebijakan, pembuat undang-undang di DPR gitu. Dan mudah-mudahan juga DPR dan pemerintah itu juga mau diskusi lebih banyak lagi gitu dengan masyarakat sipil supaya kita juga bisa saling update gitu, perkembangannya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan sama masyarakat sipil juga misalnya untuk mendukung, atau apa yang bisa dilakukan sama pemerintah dan juga DPR untuk mendengarkan dari tadi usulan masyarakat sipil. Baik, terima kasih atas diskusinya pada kesempatan kali ini. Karena kita dibatasi oleh waktu dan ada kesibukan yang lain, mungkin saya kira cukup sekian dulu podcast KPU Kota Depok. Teman pemilih silahkan disimak nanti podcast berikutnya yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.